Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita bersama-sama mengawali persekutuan kita ini dengan menyanyikan lagu Bahasa Kasih. Kita menyanyikannya bersama dengan Michela Thea yang merekam lagu ini dalam versi cover. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami, yang memungkinkan pagi ini kami boleh kembali dihimpunkan di dalam persekutuan doa pagi secara virtual. Ya Bapa, Engkau Allah yang maha hadir, karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi Engkau ada bersama setiap kami, bahkan Engkau mempersatukan kami. Apabila sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu, tolong kami ya Bapa, agar dengan hikmat Roh Kudus kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan dengan kekuatan dari Sang Roh Penolong kami makin bersungguh melakukannya. Kami serahkan rangkaian persekutuan doa pagi ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang telah ditetapkan untuk bersama-sama kita renungkan dalam kesempatan ini terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya bacakan bagi kita semua demikian. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Galatia ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan ada rupa-rupa pengajaran. Nah, berkenaan dengan kehadiran serta karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, ada pengajaran bahwa bukti keberadaan Roh Kudus adalah karunia berbahasa lidah atau glosolali. Bahwa kalau benar Roh Kudus ada dalam diri orang percaya, maka orang itu pasti bisa berbahasa lidah atau suka juga disebut berbahasa roh. Bagaimana dengan ajaran GKI? GKI bersumber dari keutuhan kesaksian Alkitab menegaskan beberapa hal. Yang pertama, terhadap anggapan bahwa bahasa lidah adalah ciri pengenal karunia roh, Rasul Paulus menasihatkan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Itu dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Paulus kemudian memberikan bermacam-macam contoh karunia roh yang dikenal pada zaman itu. Misalnya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan yang sebagainya. Terhadap anggapan bahwa bahasa lidah adalah tanda kematangan iman, Paulus menasihatkan bahwa bahasa lidah bukan tanda kematangan iman. Itu dicatat dalam 1 Korintus 14 ayat 22 dan yang seterusnya. Paulus menasihatkan bahwa siapa yang berbahasa lidah, ia hanya membangun dirinya sendiri saja. Padahal yang perlu dibangun adalah kepentingan umum jemaat. Suatu karunia roh diberikan untuk kepentingan umum. Sementara terhadap anggapan bahwa orang yang tidak dapat berbahasa lidah berarti ia belum menerima karunia roh, Paulus menegaskan bahwa orang bisa mengaku percaya kepada Yesus adalah karena karunia roh.
Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kalau begitu, apa yang sepatutnya menjadi bukti nyata dari kehadiran serta karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Bersyukurlah kalau Anda mendapat karunia-karunia tertentu untuk memuliakan Allah. Namun bukan itu yang terpenting. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25 dikatakan, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Teks ini menegaskan tentang perubahan yang harus terjadi kalau orang sungguh-sungguh menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahwa orang yang telah menjadi milik Kristus tidak lagi hidup menurut daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kata daging atau sarx dalam ayat ini menunjuk pada kehidupan yang dikuasai dosa. Oleh karena itu dikaitkan dengan hawa nafsu dan keinginan untuk memuaskannya tanpa mengenal batas. Itulah kondisi di mana orang menjadi hamba dosa. Gambaran hidup dalam daging dipaparkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Perubahan yang seharusnya terjadi ketika kita telah menjadi milik Kristus, bahwa sekarang kita hidup dipimpin oleh Roh. Atau dalam ungkapan lain disebut hidup di dalam Roh. Itulah makna pertobatan. Kalau semula arah orientasi kehidupan kita adalah pemuasan hawa nafsu dalam egoisme, maka sekarang kita berbalik arah. Orientasi hidup kita sekarang adalah Allah dan kehendak-Nya. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Yesus mengatakan dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam kerangka hidup pertobatan yang terus-menerus, hidup yang dipimpin oleh Roh atau hidup di dalam Roh inilah, lalu surat Galatia mencatat apa yang kita kenal sebagai buah Roh. Anda masih ingat? Ada berapa aspek dari buah Roh itu? Ya, betul, ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jelas ditulis buah Roh dalam bentuk tunggal. Ini mau mengingatkan kita bahwa 9 aspek dari buah Roh tidak bersifat opsional. Kalau opsional berarti kita boleh memilih salah satu atau lebih dari 9 aspek itu. Karena disebut dalam bentuk tunggal, maka artinya ke-9 aspek dari Roh yang satu itu harus bertumbuh dan mewujud nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa membayangkan, ya, seakan-akan Roh Kudus itu benih yang ditanam dalam hati kita. Dari benih itu tumbuhlah sebuah pohon. Nah, dari pohon yang satu itu muncul 9 jenis buah. Sangat boleh jadi tidak sekaligus 9 jenis buah itu berkembang secara bersamaan. Tidak jadi soal. Yang penting ada pertumbuhan di setiap aspek.
Seseorang mungkin mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam hal kemurahan hati dan kebaikan, tetapi ia masih harus berjuang keras dengan penguasaan diri saat sedang marah. Kesembilan aspek itu ada dan sedang dikerjakan di dalam dirinya, tetapi tingkat kematangannya di waktu tertentu bisa berbeda-beda. Tumbuh bersamaan bukan berarti semua langsung sempurna dalam seketika. Rasul Paulus sendiri di dalam Galatia 5 ayat 17 mengakui adanya peperangan terus-menerus antara keinginan daging dan keinginan roh. Artinya selalu bisa terjadi ada momen di mana seseorang mengalami kegagalan. Seseorang bisa saja kehilangan penguasaan diri dan membentak orang lain sehingga merusak damai sejahtera. Namun justru karena ada bimbingan roh, orang tersebut akan didorong untuk menyadari kesalahannya, kekasarannya, meminta maaf, dan kembali menyelaraskan hidup. Bertumbuhnya buah roh seiring dengan kesungguhan pertobatan yang adalah proses yang harus terus-menerus terjadi. Semakin dekat hubungan seseorang dengan Tuhan, semakin terang pula kesembilan aspek buah roh ini terlihat di dalam hidup yang mengalami perubahan terus-menerus. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Demikian dicatat dalam Lukas 6 ayat 43 dan 44a. Selamat terus dibarui, menghasilkan wujud nyata dari buah roh dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tapi Engkau perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus, yang menolong kami di dalam menjalani proses pertobatan yang terus-menerus. Terima kasih untuk karyanya yang memberi kekuatan pada kami untuk mau terus mengalami dan menjalani pembaruan hidup. Biarlah kiranya buah roh yang ada di dalam hidup kami ini makin hari menjadi semakin nyata dan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami, sehingga nama-Mu, nama Tuhan makin dipermuliakan. Ya Bapa, dengan kerinduan untuk mengalami perubahan yang membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mempersaksikan kasih kepedulian-Mu kepada dunia ini. Saat ini kami berdoa bagi teman-teman kami, bagi orang-orang yang sedang menghadapi rupa-rupa pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan duka cita yang amat sangat karena kehilangan orang yang sangat dikasihi. Khususnya kami berdoa bagi keluarga Bapak Haryanto Pane dan Pendeta Sakriso Ladiana Saragi yang baru saja kehilangan putra tunggal mereka. Engkau yang tetap menopang, merangkul mereka di dalam duka cita mereka, sehingga mereka tahu Engkau tidak tinggalkan mereka, sekalipun mereka dan kami semua sulit bahkan tidak bisa memahami kenapa hal seperti ini terjadi. Kami cuma mengamini bahwa Engkau Allah yang setia. Dan di dalam keyakinan yang serupa kami berdoa menyerahkan mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, terutama mereka yang menghadapi masalah sakit yang serius di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang punya problem karena masalah finansial, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha.
mereka yang sedang mengalami kegoncangan karena relasi yang tidak harmonis dalam rumah tangga, mereka yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Ya Bapa, apapun persoalan dan masalah kami, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami tetap kepadamu, meyakini bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Kami berdoa khususnya untuk rencana penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli mendatang. Tuhan, Engkau yang sempurnakan kesiapan dan persiapan orang-orang yang akan melayankan, tapi juga umat-Mu yang akan menyambut sakramen perjamuan kudus itu, sehingga mereka dapat mengalami makna sepenuhnya dari perjamuan kudus yang membarui, yang menguatkan kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, yang masih harus diatasi. Engkau beri kemurnian hati, kejernihan pikiran kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka tahu merencanakan apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Engkau juga yang mampukan kami sebagai bangsa ini, bangsa yang dikaruniai keragaman ini, untuk mau bergandeng tangan, bahu-membahu di tengah segala keragaman yang ada, untuk membangun kehidupan yang makin benar, makin adil, makin damai dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian dunia, khususnya penyelesaian damai konflik yang masih belum usai di Timur Tengah. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar seru doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita mengakhiri dengan menyanyikan bersama sebuah lagu sekolah minggu, Buah Roh Kudus. Kita menyanyikan bersama sahabat-sahabat guru sekolah minggu dari GKA Elion Pregolan Bunder, Surabaya. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang memungkinkan persekutuan doa pagi ini dapat berlangsung dengan baik. Kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari yang baru ini. Kami memohon berkat-Mu, baik kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, kecukupan dalam penghidupan kami, keutuhan di dalam relasi, di dalam hubungan antar anggota keluarga, bahkan dengan siapapun yang kami jumpai. Dan di atas semuanya, peliharakanlah iman kami, penyerahan kami, pengharapan kami sepenuhnya hanya kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.